singkatannya apa Bruce? Bimbingan remaja usia sekolah. Sing disampaikan apa? Satu adalah untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini itu apa? Pernikahan yang memang belum diharapkan oleh pelaku, keluarga dan orang tua. Mergo mau bahasa yang ada di akhir kejadian itu kecewa. Mas tahu itu kok belum? Orang kalau gadingan guru ngasih lulus sekolah, ning gadingan itu betul. Adakah yang punya cita-cita nikah sebelum lulus? Itu ijazah sak durunge duwe ijazah enggak ada ya? Hindari, karena pernikahan ini efeknya akan menjadi panjang. Satu, masa depannya menjadi kurang baik. Kemudian masa remaja panjenengan nanti terputus belum mendapatkan pengalaman yang lebih. Nek lulusan SMP kalau ingin jadi pegawai, jadi pegawai apa? Guru, pegawai pabrik, sing lanang-lanang lulusan SMP, daftar polisi, daftar tentara bisa enggak? Betul. Oleh karena itu maka minimal dipertahankan sebelum lulus dari SMK, jangan pernah berpacaran yang terlalu dalam. Aku ngomong jangan pernah pacaran dengan tak sama kabeh berpacaran. Gitu. Tetapi tolong dijaga dalam batas-batas tertentu. Nah, tentang pernikahan dini, baik efeknya, kemudian cara pencegahannya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Miftahul Salam. Sementara saya hanya mengingatkan dan bapak-bapak yang dari KUA nanti diikuti dengan seksama. Kemudian kalau ada hal-hal penting yang sebenarnya nanti harus dipertanyakan, kalau misalkan nanti ditanyakan untuk kita bahas bersama demi kebaikan kita bersama. Itu mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Harapan kami, anak-anak kami yang ada di SMK Negeri 1 Bengkulu ini selamat dari persoalan nikah dini, karena nikah dini tidak ada orang tua yang mengharapkan nikah dini. Nikah dini sudah pasti berbiaya mahal. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin berdiri karena supaya lebih dekat, lebih akrab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bengkulu, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Bengkulu dan juga teman-teman dari KUA Bengkulu, dan juga yang saya cintai, yang saya sayangi, adik-adik kelas 12 SMK Negeri 1 Bengkulu. Tadi jadinya gimana tadi? Bilang SMK 2 kali. Coba ya. Tapi nanti nak mau ratek kali iso aja diguyu kok aku ya bisa punya SMK. SMK SMK Negeri SMK
SMK Negeri 1 Klego. Bagus. Ini kita tampangi sangat tapi kenapa sampai gerakan itu jadi imut-imut Pak? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan materi atau diskusi materi tentang dampak pernikahan dini. Ini sambil kita menunggu slide-nya siap. Kalau bisa, kalau tidak ya tetap kita lanjut. Nanti sesinya ada 2 sesi. Sesi pertama penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi dimohon nanti kalau ada pertanyaan dicatat, nah orang yang dileng-eleng nanti pas sesi tanya jawab itu bisa ditanyakan. Kelihatan siswanya Dampak pernikahan dini. Yang kita pelajari pada hari ini adalah beberapa masalah tentang pernikahan dini. Di antaranya adalah mengenali kesehatan diri, memahami bahaya kesehatan akibat pernikahan di luar nikah, terus mengenali dampak buruk pernikahan dini. Selanjutnya adalah solusi. Yang pertama adalah mengenal kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi atau yang biasa kita sebut ini mohon maaf, mungkin nanti saya sudah akan berusaha memakai bahasa yang paling halus, tapi nanti ratu merasa mohon dimaklumi ya. Kita yang membahas ini ilmu, jadi tidak ada konotatif lain. Ini ilmu. Reproduksi atau yang biasa kita sebut dengan alat kelamin. Tapi hari ini kita harus paham, itu bukan hanya sekedar alat kelamin, bukan hanya sekedar alat kelamin, tapi juga sebagai alat reproduksi. Maksudnya apa? Alat reproduksi adalah alat atau organ tubuh kita yang menjadi bagian penting dari nanti berlangsungnya kehidupan umat manusia. Jadi cara gampangannya alat reproduksi kuwi salah siji organ tubuh sing nanti bisa jadi cikal bakal menungso. Paham ya? Oke, sampai di situ. Oke, itu mengenali alat reproduksi. Terus kenapa mengenali alat reproduksi itu penting? Karena remaja seusia kalian itu mengalami perubahan fisik secara frontal di usia kalian. Pubertas itu dari segi fisik kalian akan mengalami perubahan, khususnya kalau laki-laki mungkin, nah ini apa jenis ini, nah jakune lekas metu, lek ano, ini jakune kabeh ora sing lanang. Nah sing orane itu tanda tanya itu. Nah terus sing putri itu fisiknya malah lebih kelihatan lagi. Itu bisa memahami sendiri. Bagi yang perempuan fisiknya itu sudah berbeda dari dulu ketika masih kecil. Sekarang usia remaja itu perubahan fisiknya sudah kelihatan. Terus menjaga diri, memahami proses reproduksi agar bisa menjaga kebersihan, kesehatan, dan menghindari resiko. Jadi ini kembali ke yang tadi, alat reproduksi itu bukan hanya sekedar alat kelamin, tapi itu juga menjadi
menjadi alat berlangsungnya kehidupan umat manusia. Sekali itu sakit, sekali itu rusak, nanti yang diproduksi juga akan sakit, juga akan rusak. Makanya dianti-anti ya, sing lanang barang kuwi dianti-anti juga. Ini benar-benar dijaga. Kesadaran diri, belajar mencintai diri dengan cara mengetahui hak-hak dan tanggung jawab kita terhadap diri kita. Awal diri kita semua diberi tubuh yang sehat oleh Allah, maka kita harus menjaganya. Jogo ini piye? Orang gur sekedar yang pengen dilakoni awal diri, sing penak kanggo awal diri, tidak, tapi sing baik untuk jasad kita, untuk tubuh kita. Kita juga harus memberikan hak pada tubuh kita. Di antaranya apa? Dengan menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup yang sehat, yang baik. Nah, itu diantara mencintai diri sendiri. Resiko besar kehamilan di luar nikah. Nah, ini Lukas masuk nomor materi. Kehamilan di luar nikah adalah kehamilan yang terjadi di luar ikatan pernikahan sah, seringkali akibat perilaku seks bebas. Terus faktor-faktor yang mendorong perilaku seks bebas atau kehamilan di luar nikah itu kan akibat. Sekarang kita mengenali penyebabnya, sebab-sebabnya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Di usia kalian sudah paham apa belum proses terjadinya kehamilan? Itu makanya kita harus ini tahu dari segi ilmu loh ya, bukan dari segi praktek. Dari keilmuan kita harus mengetahui keilmuannya. Hamil itu sebabnya demikian, terus nanti akibatnya demikian, kita harus tahu. Terus selanjutnya faktor kedua adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tanpa ada batasan, aman di dalam pergaulan tersebut. Kita boleh nongkrong dengan siapapun, tapi kita harus menerapkan batasan terhadap diri kita. Ketika di tempat nongkrongan kita sudah serasa tidak aman bagi diri kita, kita harus berani menerapkan batasan terhadap diri kita untuk keamanan kita sendiri. Selanjutnya adalah pengaruh sosial media. Di antara semua ini ada yang tidak punya HP? Ada yang tidak punya HP? Aku sih. Ada yang tidak memakai atau menggunakan sosmed? Sobat bingung coba di. Enak teko tenang. Semuanya pakai. Nah, pengaruh sosial media untuk saat ini mungkin prosentasenya yang mempengaruhi kehamilan di luar nikah itu mungkin 60-70% itu adalah akibat dari sosmed. Benar enggak? Karena sosial media itu alam gaib. Orang ketok nyotol tapi yo gambare ketok tenanan. Iya. Terus sosmed itu seliweran barang apa wae yang kita tidak bisa mengendalikan kalau kita benar-benar tidak memberikan batasan terhadap diri kita. Jadi sosial media itu pengaruhnya sangat luar biasa terhadap kehamilan di luar nikah. Sebab selanjutnya adalah komunikasi yang buruk. Komunikasi kita terhadap orang yang kita percaya, mungkin bisa terhadap orang tua, mungkin bisa terhadap guru. Ketika kita mempunyai masalah, segera konsultasikan terhadap orang tua ataupun guru. Karena biasanya nak wonge menengan, wonge ora gaul, engko nak duwe masalah itu orang wani ngomong karo wong liya. Endingnya yus keterucut bablas. Nah itu bahaya. Mulai membuka diri. Terus dampak kehamilan di luar nikah. Ini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dampak di dunia pendidikan.
ketika ada seorang remaja yang hamil di luar nikah, maka hampir dipastikan pendidikannya akan hancur. Bener enggak? Kira-kira saumpama kelas 3, kelas 12 itu kok hamil padahal belum ujian, itu kira-kira bisa melanjutkan ujian dan mendapatkan ijazah apa enggak? Itu dampak pendidikannya sangat fatal. Terus kemudian dampak psikologis. Remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah sudah hampir dipastikan dia akan mengalami depresi, stres, terus mengucilkan diri dari lingkungan. Lah sing paling bahaya kuwi puncaknya bisa bunuh diri. Itu sangat berbahaya sekali. Selanjutnya dampak sosial dan hukum, pengucilan dari lingkungan sekitar. Uang sing hamil di luar nikah itu sudah pasti di mata tetangga, di mata lingkungan sekitarnya itu wis dicap elek, sebabnya itu ya ancen perilaku yang buruk. Selanjutnya adalah dampak pernikahan dini. Sekarang kita membicarakan tentang hukum pernikahan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah usia kedua calon laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun. Jadi nak kalian menikah di bawah 19 tahun, kalian itu melanggar hukum, melanggar undang-undang dasar. Jadi minimal, batasan usia minimal untuk menikah di Indonesia menurut undang-undang adalah umur 19 tahun. Resikonya ada beberapa resiko, diantaranya adalah kesiapan fisik. Fisiknya belum siap. Remaja yang belum mencapai 19 tahun itu fisiknya secara fisik belum siap mengandung. Jadi seumuran semiliki itu rahimnya itu belum siap untuk mengandung. Resikonya nanti berantai. Rahim belum siap mengandung tapi sudah dipaksakan mengandung. Ibunya belum paham tentang bagaimana merawat kehamilan. Nanti endingnya itu bayi ini lahir stunting, kurang gizi. Terus nanti juga resiko ibu yang melahirkan itu meninggal juga lebih tinggi. Makanya benar-benar dipikirkan. Terus selanjutnya adalah sosial ekonomi, resiko dari sisi sosial dan ekonomi. Perceraian tinggi. Ini saya berikan contoh fakta. Di bulan September lalu di Lego ini itu data nikah yang masuk itu sejumlah 13. Data yang cerai itu sejumlah 10. Bayangkan. Sing ngejokke nikah anyar ming 13, tapi sing ngejokke cerai 10 pasang. Dan dari 10 pasang itu 9 diantaranya itu yang mengajukan perempuan. Nah itu makanya benar-benar diperhatikan. Itu kemungkinan besar juga dampak dari pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu dari sisi manapun itu belum siap untuk melakukan menjalani bahtera rumah tangga. Selanjutnya adalah KDRT. KDRT apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Ini kekerasannya bisa bentuk apapun, verbal maupun non-verbal, bisa melalui ucapan ataupun kekerasan lewat tangan. Itu bisa datang dari laki-laki, tapi juga bisa datang dari perempuan. Itu keduanya bisa melakukan KDRT yang diawali pemicu utamanya adalah kurang bisanya mengontrol emosi karena usianya belum matang untuk menikah. Selanjutnya adalah cara pencegahan agar kita terhindar dari pernikahan dini. Yang pertama adalah
fokus dan prioritas. Di sini semuanya punya cita-cita enggak? Apa? Dokter? Enggak, gini, apapun cita-cita kalian, entah ada yang mungkin TNI, ada yang Polri, ada yang dokter, ada yang guru, itu jadikan fokus utama kalian dan jadikan prioritas di dalam kehidupan kalian. Sebelum cita-cita itu tersebut itu terwujudkan, maka jangan menyenggol yang namanya kata nikah. Jadi fokus kalian itu akan terpusat kepada cita-cita. Sing pengen jadi TNI yo lekas digoleki piye nak pengen jadi TNI itu yang dipersiapkan apa, sing pengen jadi dokter itu yang harus dipersiapkan apa, atau mungkin ada yang cita-citanya masih melanjutkan lagi pendidikan yang lebih tinggi, itu berarti yang harus dipersiapkan apa. Jadi kita harus sibuk dengan cita-cita kita ben awake dhewe ora kelingan mikir nonggon pernikahan di ora gage kesusu rabi dioyak dulu cita-citane, sebab nanti nak wis rabi kuwi angel arep oyak cita-cita dong ora. Selanjutnya berani mengatakan tidak atau berani menolak dengan ajakan siapapun yang menjurus ke dalam perilaku seks bebas, entah itu dari teman atau dari pacar. Nak perilakunya sudah menjurus ke arah itu, maka kita harus berani mengatakan mengatakan apa? Mengatakan tidak apa iya? Tidak, harus tidak. Jangan sekali-sekali mengatakan iya. Ongko yang menang loh, itu dianggap iya. Aku menang orang ngomong. Jadi harus berani mengatakan tidak. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah mencari bantuan dan informasi. Makanya ketika kita merasa punya masalah, segeralah kita membuka diri untuk berbicara atau konsultasi. Mungkin bisa kepada guru atau kepada orang tua atau kepada saudara yang kita percaya untuk memberikan solusi terhadap masalah kita. Itu pencegahan terhadap pernikahan dini. Ini sudah hampir selesai. Ini ada kata-kata yang mungkin bisa kita buat pegangan. Nikah itu bukan adu cepat, tapi adu tepat. Orang cepet-cepetan, yang penting tepat, yang penting pas. Paham? Kita dikatakan siap menikah itu ketika beberapa indikator di dalam diri kita itu sudah memenuhi kriterianya. Di antaranya dari segi fisik, organ reproduksi kita dan tubuh kita sudah siap untuk menjalaninya. Itu dari segi fisik. Terus dari segi mental, kita sudah mampu mengendalikan emosi diri, mengelola stres dan membuat keputusan yang logis. Selanjutnya dari kesiapan sosial, kita mampu berkomunikasi dan berinteraksi terhadap pasangan dan juga terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah dari segi finansial, ekonomi, cuan. Di sini sudah ada yang bekerja? Belum. Semuanya masih saku dari orang tua. Nah, itu mulanya dipikir. Lawang arep gawe jajan dhewe aja belum bisa. Isin jagake sangune wong tua. Aja macem-macem. Ya, jangan macem-macem sampai nanti kok terjerumus nganggon hamil di luar nikah, terus nanti nak arep tumbas maem duwite sapa? Bute dhewe itu endi? Nah, itu benar-benar diperhatikan. Kita harus mampu berpikir logis. Yang terakhir adalah
Jadilah remaja yang berencana. Masa depan kalian itu adalah milik kalian. Maksudnya gini, masa depan kalian itu yang menentukan adalah kalian sendiri. Gue pengen jadi TNI, ada yang pengen jadi dokter, guru, ataupun apa pun cita-cita itu yang bisa menentukan adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika kita menginginkan suatu cita-cita, maka kita sendirilah yang bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Itu mungkin pemaparan materi pada pagi hari ini. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Muhammad. Untuk pertanyaannya yaitu kenapa HIV lebih rentan kepada orang-orang yang di luar nikah daripada orang yang harus melakukan nikah? Betul apa yang mereka lakukan itu? Oke, sudah dua aja cukup. Oke, yang pertama tadi Mbak Alsina. Alsina, alamatnya dari mana Mbak? Alamatnya? Karangmojo. Asli Karangmojo. Merantau. Bisa bahasa Jawa? Oh, tidak bisa. Makanya saya tanya dulu karena tadi kayaknya logatnya itu kan gitu logat Jawa blok. Makanya saya tanya agar saya menjelaskannya berarti juga mengikuti memahami bahasa Indonesia. Oke, pertanyaannya adalah dampak kesehatan bagi laki-laki yang mengalami usia nikah dini atau kesiapan dari fisiknya belum siap, apakah bagi laki-laki itu juga berdampak? Kalau bagi perempuan itu kan rahimnya belum siap. Bagi laki-laki juga ada dampaknya. Dampaknya adalah penyakit menular seksual atau PMS, penyakit menular seksual. Itu lebih rentan terhadap remaja atau laki-laki yang belum matang secara umur yang sudah melakukan seks. Karena sebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan untuk menjaga alat reproduksi. Itu adalah dampak bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan itu kan resikonya adalah rahimnya belum siap, terus nanti merembet sampai melahirkan dan resiko nyawa ibu dan anaknya. Kalau bagi laki-laki itu adalah dampaknya penyakit PMS atau penyakit menular seksual. Itu lebih tinggi karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Sudah cukup? Nah, oke, pertanyaan yang kedua dari Mas Messi. Iya, Mas Mes asalnya dari mana Mas Mes? Dari? Oke. Mas Mes itu pertanyaannya menurut saya sangat logis, meskipun usianya remaja tapi sangat logis. Mengapa HIV itu lebih rentan terhadap orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah? Kenapa kalau orang yang menikah itu resikonya lebih kecil? Kan kayak gitu. Begini Mas, HIV atau penyakit
penyakit akibat dari seks bebas itu adalah penyakit yang diderita oleh seseorang dan itu bisa menular terhadap orang lain yang melakukan hubungan seks dengan orang yang menderita tadi. Jadi contohnya gini, seumpama contoh saya sudah beristri, saya melakukan hubungan hanya dengan istri saya, berarti kemungkinan saya mengidap HIV itu mungkin hanya 0, sekian persen karena saya hanya berhubungan dengan istri saya. Terus orang-orang yang melakukan hubungan di luar nikah, karena mereka tidak ada batasan, mereka bisa melakukan hubungan dengan siapapun. Jadi kemungkinan tertular HIV itu lebih tinggi karena dia berhubungan bisa dengan siapapun tanpa ada batasan atau aturan. Gimana Mas Mes? Cukup. Oke, jadi HIV itu menular dengan cara penularannya adalah melakukan hubungan dengan orang yang menderita penyakit tersebut. Sudah tidak ada lagi. Orang pengen tengok umurku piraono. Tidak, apa yang kita tua ya? Ada di semua yang saya cintai, kemudian tadi paparan sekaligus tanya jawab telah disampaikan, khusus untuk adik-adik yang punya cita-cita tinggi, punya harapan tinggi, punya masa depan yang lebih indah. Maka satu, tolong hindari terjadinya pernikahan dini atau pernikahan yang belum waktunya. Yang kedua, kejarlah ilmu setinggi-tingginya, sekolahlah sampai lanjut sesuai dengan kemampuan, karena setiap masa depan pasti diawali dengan pendidikan yang dialami anak positif. Yang ketiga, hindari pergaulan bebas, karena ketika pergaulan bebas itu marak di mana-mana, pasti kehancuran bumi ini akan terjadi. Sesuai dengan firman Allah, Baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi musibah, petaka, huru-hara, penyakit itu terjadi karena ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Nek umpamane tanggomu, koncomu di luar sana ada yang hamil, apakah karena berkah? Tidak loh, ulah tangan mereka sendiri. Kalau ada siswi yang kelas 12 tidak sampai lulus SMA, apakah karena tetangga? Bukan, karena dirinya sendiri. Kalau kebetulan tadi ada yang bercita-cita ingin jadi TNI, seandainya sekolah kelas 3 SMK atau kelas 12 kok delalah kena halangan menghamili temannya, bisa menjadi TNI enggak? Tidak. TNI itu kakak tunggal saja tidak bisa. Jadi satu, untuk melamar menjadi seorang TNI itu harus berayah dan beribu sah dalam ikatan pernikahan. Agamanya harus baik, kewarganegaraannya juga harus baik, harus cerdas, kemudian
menampilkan rapor mulai dari SD sampai dengan SMA dengan predikat baik. Kok ngerti Pak? Ngerti karena anak saya adalah TNI. Yang nomor 2 jelas TNI bagus, umurnya 20. Kemudian yang nomor 1 umurnya 26, ini baru tes pusat PAPK. Hari ini ujian di pusat. Mohon doanya semoga nanti lolos menjadi. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan, diperhatikan yang punya cita-cita hindari nikah dini. Semua kekurangan, kelebihan, kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Barangkali ini menjadi awal pertemuan kami dengan penjelasan semua, awal kerjasama kami antara kantor dengan SMK Nusa Tenggara. Barangkali nanti tahun depan tinggal sebulan lagi ada